Episode 104, Liv dan Vino. Mas jus sirsak, esnya sedikit satu, jus naga satu, ucap Nurul kepada penjaga kantin, jus naga. Buah naga maksud saya mas. Nurul meralat ucapannya barusan, kopi ya, seperti biasa, ujar Bian kepada mas kantin itu. Pak Bian, abis lembur ya? Nurul memperhatikan kantung mata Bian yang sedikit menghitam. Iya dek, jangan kopi dong, nanti malah asam lambungnya naik pak, mana abis bergadang kan bapak, jadi apa yang bagus? Tanya Bian. Ya nggak tahu sih, cuma setahu Nurul kopi nggak bagus buat lambung, lagian kan Bian yang dokter, seharusnya Bian lebih tahu. Bian pun mengganti pesanannya dengan jus buah juga, dipikir-pikir benar juga. Lebih baik buah daripada kopi yang bisa membuat lambung perih. Setelah mendapatkan pesanannya, mereka kembali bersama ke ruangan Melissa. Berhubung jam makan siang sudah berakhir jadi lift dipenuhi para perawat dan dokter yang hendak kembali ke ruangannya masing-masing. Sini. Bian menarik Nurul ke belakang dinding lift lalu menjadikan tubuhnya sebagai pelindung agar Nurul tidak tersenggol orang lain. Sempit iya. Bian merasa memang sangat pengap di sana. Iya pak, sahut Nurul gugup. Tubuh Bian yang tinggi membuat wajah Nurul berpapasan hanya sebatas dadanya. Satu hal yang mereka tidak ketahui, ternyata Vino juga ada di dalam lift itu, tepatnya di barisan tengah. Ia diminta Farhat untuk menunggu Melissa dulu selama dirinya menyelesaikan urusan kantor. Farhat selalu khawatir meninggalkan Melissa di sana, meskipun ada beberapa pengawal yang menjaga. Tetap saja bayang-bayang kelakuan nekat Sean terus menghantui kepalanya. Dan karena di rumah sakit ada vitaminnya, Vino pun dengan senang hati menerima permintaan Farhat. Diminum aja kalau pengap, agar tidak dehidrasi, ucap Bian. Nurul menunduk dan mengangkat perlahan cup jusnya agar tidak menyenggol orang lain. Namun karena jarak mereka cukup dekat, Nurul malah menyenggol pedang pusaka milik Bian tanpa sepengetahuannya. Bian langsung gugup dan canggung, kenapa pak? Tanya Nurul. Bian, kesenggol. Nurul, ini badan saya disenggol orang tadi, ujarnya beralasan, yang tadinya pandangannya tak lepas dari wajah Nurul. Kini dialihkan ke dinding lift karena gugup, ting. Pintu lift terbuka, Vino yang baik hati, tidak sombong serta gemar menabung benih itu membiarkan para perawat dan dokter keluar duluan. Dan saat lift mulai longgar, barulah ia melihat Bian dan Nurul dalam posisi yang sangat dekat. Ran, panggilnya dengan nada ketus. Tanpa wajah berdosa, Nurul mengeluarkan kepalanya melewati lengan Bian yang menyandar kokoh di dinding lift. Pak Vino, sudah lepas, sudah turun semua orangnya. Vino menyingkirkan lengan Bian, saya duluan ya dek. Bian mengambil gelas jus dari tangan Nurul yang sudah ia minum separuh. Lalu segera beranjak dari sana dengan langkah jenjangnya, loh kok diambil sih, kan itu punyaku, gumam Nurul bingung. Vino mengangkat dagu Nurul lalu memeriksa bibir Nurul dengan seksama. Kamu nggak diapa-apain sama dia kan? Diawain. Maksud gimana hak? Jawab Nurul. Pipinya dipencet oleh Vino hingga membuat bibirnya tak bisa bicara dengan jelas. Dicium. Vino melepaskan tangannya dari pipi Nurul. Kok meriksanya bibir? Emang ada orang ciuman di bibir? Ia semakin bingung dengan kelakuannya Vino. Jadi dia cium kamu di mana? Pipi, kening. Jantung Vino semakin senat-senut membayangkan apa yang terjadi di antara Nurul dan Bian tadi. Ia nggak dicium. Nurul memandang Vino sinis karena tingkahnya yang sangat aneh. Lagi pula memangnya ada orang yang ciuman di dalam lift plus banyak orang begitu. Pikir Nurul. Terus kalian ngapain posisinya begitu? Vino masih belum puas dengan jawaban Nurul. Mau ciuman. Tapi nggak jadi karena liftnya kebuka. Sahut Nurul kesal sambil berjalan cepat meninggalkan Vino. Bukan karena Vino terus bertanya, tapi pertanyaan Vino yang Nurul risih, karena topiknya soal ciuman. Nurul sampai di ruang rawat Melissa jusnya sudah hampir tidak dingin karena tadi harus berdebat dulu dengan Vino.
Kok lama banget nak? Rame ya kantinnya. Rianti menatap Nurul tak tega karena pasti dia kelelahan jika mengantrinya lama. Karena ciuman di liftan. Belum sempat menyelesaikan kata-katanya Kapitan kepiting dari jari Nurul mendarat di lengannya Vino. Ini majusnya, sebentar ya. Nurul menarik Vino keluar dari ruangan itu. Bapak apaan sih? Nurul nggak ciuman pak. Ngapain bapak bilang ke mama? Kan kamu sendiri tadi yang bilang, ish. Bercanda Pak Vino, bercanda, Bapak ih. Kalau entar mama ngira beneran gimana? Nanti mama pikir Nurul anak nakal gimana coba? Bisa nggak sekali aja sama saya jangan bercanda, ucap Vino serius. Tatapannya menyorot tajam kedua mata Nurul, ya maaf kalau Bapak merasa tersinggung. Nurul menundukkan pandangannya sambil meminta maaf. Kenapa kamu minta maaf? Karena Bapak marah, ucap Nurul pelan, ia benar-benar seperti balita yang sedang dimarahi orang tuanya. Kamu tahu penyebab saya marah? Karena pikiran Bapak kotor, celetuk Nurul enteng, ya ini perkara ciuman kan? Apa? Kamu bilang otak saya kotor? Ya kalau pikiran Bapak nggak kotor, Bapak nggak bakalan berpikir Nurul dan Pak Bian ciuman, dan Bapak nggak bakal marah-marah ya kan? Sepertinya dalam kondisi apapun Nurul selalu bisa membuat Vino terjungkal. Iya otak saya kotor memang, kenapa? Kamu mau saya cium? Vino malah bertambah kesal karena kalah telak dari Nurul. Bisa nggak jangan bercanda pak, ujar Nurul masih dengan tatapan tertunduk. Nggak saya nggak bercanda. Saya cemburu tahu nggak hah? Ia melonggarkan dasinya karena suasana tiba-tiba panas. Nurul mengangkat pandangannya, cemburu. Hahaha yang tadinya Nurul serius menanggapi Vino malah geli saat mendengar kata-kata Vino yang seperti gurauan itu. Diam nggak? Atau saya cium beneran kamu? Hahaha, cium aja Nur bilangin mama nanti kecupan Vino mendarat di pipi Nurul hingga membuatnya seketika mematung. Ia pikir Vino hanya bercanda dan ngawur seperti biasanya, Masih mau bercanda, ujar Vino sambil mendongakkan wajah Nurul. Nurul menggeleng-gelengkan kepalanya, dan tanpa diduga Nurul kembali pingsan tak sadarkan diri. Terkejutlah lagi Vino, dengan cepat ia menopang tubuh Nurul, lah, kok pingsan lagi sih, baru dicium juga, loh Vin. Kenapa anakku? Tanya Rianti yang baru keluar hendak membuang sampah. Kecium, kejedot tembok tante, hampir saja Vino kelepasan, waduh, kok bisa? Bawa masuk sini buruan. Suster, tolong anak saya pingsan sus Rianti berlari ke ruangan lain memanggil suster. Di sisi lain, sebarkanlah video itu besok, agar orang-orang yakin kalau dia benar-benar melakukan itu di luar negeri, ucap Sean kepada wanita kepercayaannya itu. Aku butuh banyak biaya untuk membuat beberapa media menggirung opini tentang video ini, ucap si wanita. Berapa yang kau butuhkan? Ambil saja di brankasku. Sudah kuhabiskan kemarin untuk membayar beberapa stasiun yang akan menyiarkan ini. Apa? 3 miliar kau habiskan begitu saja? Sean terkejut karena wanita itu sangat loyal. Aku membayar stasiun besar. Bayangkan saja jika kita menyiarkannya sendiri. Itu akan membuat masyarakat tak percaya karena kau memang musuhnya. Ambillah di brankas satunya, sandinya angka favoritku. Ingat, kau harus melakukannya dengan baik. Aku sudah mengorbankan semuanya demi melihat dia hancur. Tegas Sean. Kenapa kau selalu mengatakan dirimu yang berkorban? Aku juga berkorban di sini. Kau tahu aku bahkan tidak bisa pergi kemanapun karena kau mengungkap jati diriku. Ikuti saja langkahku, maka kau akan mendapatkan kembali semua itu, ucap Sean tersenyum licik, si wanita pun pergi dari sana, ia meninggalkan Sean dengan senyuman serupa pula.